Oke, bagi semuanya, bagaimana kabar kalian? Dan menjadi percaya kalian masih dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini kita harus tetap semangat. Oke, pagi semuanya ya. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Kita di tema 4F. Hari ini kita masuk di subtema 3, yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Apakah kalian sudah siap semua anak-anak ini kan? Oke. Di pembelajaran ini yang pertama kita akan membahas bahasa Indonesia. Di pembelajaran 1 kita akan belajar mendeklamasikan puisi dengan tepat, intonasi dan ekspresi yang tepat. Di pembelajaran kedua, pertama kita akan mendeklamasikan puisi itu dengan lafaz dan intonasi yang benar. Kemarin Miss Devi sudah memberikan tugas kepada kalian semua untuk membuat puisi. Setelah kalian membuat puisi, maka sekarang kalian harus mendeklamasikan puisi yang sudah kalian buat. Nah, bagaimana caranya mendeklamasikan puisi? Kalian bisa simak penjelasan berikut ini ya. Kalian bisa Mengenal deklamasi puisi. Deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan dan memahami isi puisi yang akan dibacakan. Dengan demikian, deklamasi yang kita lakukan dapat dinikmati oleh pendengar. Saat berdeklamasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain, yang pertama, lafal. Lafal yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa. Contoh, kata izin diucapkan izin, bukan izin. Yang kedua, intonasi. Intonasi yaitu naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ada 3 macam intonasi, yaitu naik, turun, dan datar. Yang ketiga, jeda. Jeda yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. Yang keempat, ekspresi. Ekspresi yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Kita harus membaca puisi dengan suara lantang dan jelas agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas itulah yang disebut dengan jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi yaitu: yang pertama, garis miring 1. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat, untuk bernapas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Yang kedua, tanda garis miring 2. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Yang ketiga, garis miring 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan pada akhir puisi. Ayo perhatikan puisi berikut ini. Pada puisi ini sudah diberi tanda jeda. Ayo kita sama-sama membacanya. Penjaga alamku. Karya Dekaritas.
Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Langkah yang pertama, kita harus memahami isi puisi tersebut. Kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai pada puisi. Yang ketiga, memperhatikan intonasi atau tinggi rendah nada, tempo, cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Kemudian irama. Irama itu panjang, pendek bunyi, serta kemerduan bunyi. Kemudian pelapalan. Pelapalan artinya cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Kemudian langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu memperhatikan mimik atau ekspresi. Yaitu IPA. Di pembelajaran 1 kita akan belajar menjelaskan pelestarian sumber daya alam hayati dalam bentuk konsep. Di pembelajaran 2 kita akan belajar menjelaskan dengan presentasikan pelestarian sumber daya alam hayati adalah yang dapat dari makhluk hidup. Berupa apa saja sumber daya alam hayati? Tumbuhan, hewan, dan mikro. Untuk pelestarian sumber daya hayati, Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ayo perhatikan contoh poster berikut. Ayo perhatikan juga contoh poster yang lainnya.
Upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyebab kelangkaan hewan, yaitu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Kemudian, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Kelangkaan yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Selanjutnya, yang keempat, tidak mampu beradaptasi tentang perubahan alam. Berikutnya, penyebab kelangkaan tumbuhan. Yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak. Ketiga, tumbuhan terkena hama. Dan yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Upaya yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Upaya pelestarian makhluk hidup yang berikutnya adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Upaya pelestarian yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Ayo perhatikan gambar berikut. Menurutmu, bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut ini? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Beberapa upaya yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan tumbuhan adalah dengan melindunginya dalam tempat pelestarian alam. Nah, berikut ini ada beberapa tempat pelestarian tumbuhan antara lain sebagai berikut. Ini ada di buku kalian di halaman 89 ya. Kita akan membahasnya. Nah, tempat pelestariannya yang pertama cagar alam. Cagar alam ini ciri-cirinya membiarkan ekosistem dalam suatu wilayah apa adanya. Kemudian perkembangannya terjadi secara proses alami. Kemudian manusia dilarang memasukinya tanpa izin khusus. Kemudian hewan dan tumbuhan dilindungi di kawasan ini. Jadi cagar alam ini melindungi tumbuhan dan hewan.
Jadi contohnya adalah cagar alam Pangandaran yang ada di daerah Jawa Barat. Yang kedua adalah Taman Nasional. Ciri-cirinya kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Kemudian tumbuhan dan hewan dilindungi di kawasan ini. Dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contohnya adalah Taman Nasional Gunung Leuser yang ada di Aceh dan Sumatera Utara, kemudian Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Banten. Yang ketiga adalah hutan lindung. Hutan lindung ini ciri-cirinya melindungi hewan, tumbuhan, dan daerah resapan air. Contohnya adalah hutan lindung Sungai Wain yang ada di Balikpapan di Kalimantan Timur. Yang keempat adalah kebun raya. Ciri-cirinya menghimpun tumbuhan dari berbagai tempat untuk dilestarikan. Contohnya adalah kebun raya Bogor yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran SBDB. Kita akan menjelaskan dan membuat karya seni kolase dengan teknik yang benar. Di semester kemarin, semester 1 kita sudah membuat karya seni kolase. Hari ini kita akan mengulangi, kita akan mempelajari lagi tentang seni kolase. Nah, untuk materi kolase, kalian bisa mendengarkan penjelasan berikut ini. Karya seni kolase. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan mulai dari lingkungan sekitar rumahmu. Misalnya, kegiatan mendaur ulang barang-barang bekas. Ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni. Misalnya, kalender, majalah, dan koran bekas. Selain barang bekas, bahan alami juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan baik. Contohnya, daun dan rantai kering, biji-bijian, atau bunga kering. Kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi bahan kolase. Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai pola yang diinginkan. Ayo perhatikan contoh kolase berikut. Kolase kupu-kupu dari biji-bijian. Contoh kolase dari potongan kertas. Contoh kolase dari daun kering. Contoh kolase dari serat kapas. Sekarang kalian sudah tahu ya apa itu karya kolase. Sekarang tugas kalian buka bukunya di halaman 88. Nah, buat cita-cita. Alat dan bahan adalah kertas nomor A4 yang sudah digambar bawah. Jadi kalian menggambar dulu apa yang sudah kalian bikin. Kemudian potongan kertas berwarna atau potongan gambar dan buatlah gambar yang berkaitan dengan cita-citamu. Gambar dapat berupa gambar profesi atau gambar benda yang mendukung cita-citamu. Kemudian tempelkan potongan kertas warna atau potongan kertas di dinding dan menjadi pola dari kertas gambar. Di ini ada beberapa soal aritmatik halaman 85 dan 91. Sudah ada 5 soal dan 3 soal. Jadi totalnya 20 soal. Kemudian dibuatkan di sini. Jadi berharap kalian
terus semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus